Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Citra Setiati, NIM 19003-008, nomor absen 1. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan laporan asesmen saya dalam pengembangan Bina Gerak di mata kuliah Bina Gerak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ardisal MPD dan Bapak Nur Setia Budi MKEP. Baiklah, pada video ini saya akan menyampaikan yang pertama yaitu sumber form dari asesmen yang saya gunakan. Yang kedua yaitu kegunaan dari form asesmen. Yang ketiga metode atau cara dalam melakukan asesmen. Yang keempat yaitu penjelasan hasil asesmen. Yang kelima urgensi bagi mahasiswa dalam menggunakan form asesmen ini. Yang keenam yaitu uji keterpakaian form asesmen terhadap anak usia SD. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan kelebihan ataupun kekurangan dari anak setelah dilakukan asesmen ini. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan sumber dari form assessment yang saya gunakan. Di mana form assessment ini saya dapatkan dari https://jurnaluntirta.ac.id/index.php/unik.artikel-download /395-2591, di mana form assessment ini ditulis oleh Sidik pada tahun 2013 pada jurnal dengan judul Penyusunan Asesmen dan Hasil Uji Coba Asesmen Motorik Halus untuk Kesiapan Menulis Permulaan dan Free Request dengan jurnal Africa Potential for the Folder dengan volume 9 dan halaman 1-11. Selanjutnya yaitu kegunaan dari form assessment yang saya pilih, di mana form assessment yang saya pilih ini memiliki 3 kegunaan. Yang pertama yaitu sebagai panduan untuk membantu guru, praktisi pendidikan siswa maupun orang tua dalam menemukan kemampuan yang telah dimiliki siswa dalam hal motorik halus untuk menulis permulaan dan prerequisite-nya. Kegunaan yang kedua yaitu sebagai panduan untuk membantu guru, praktisi pendidikan siswa maupun orang tua dalam menemukan faktor penyebab sehingga siswa belum dapat menulis. Sedangkan kegunaan yang terakhir yaitu membantu guru maupun praktisi pendidikan siswa dalam menemukan informasi berharga untuk keperluan membuat program pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, metode atau cara yang digunakan dalam melakukan asesmen ini, di mana dalam melakukan asesmen ini terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu deskripsi screening, yang kedua deskripsi asesmen, yang ketiga deskripsi asesmen lanjutan, dan yang terakhir yaitu deskripsi hasil asesmen. Nah, cara-cara dalam melakukan asesmen ini yang pertama itu screening. Screening ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui siswa-siswa mana saja yang diduga mengalami hambatan menulis permulaan ataupun yang mengalami hambatan dalam motorik halusnya. Teknik yang digunakan dalam screening adalah wawancara yang dilakukan terhadap guru dan orang tua dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. Yang kedua, tahap deskripsi asesmen, di mana tahapan kedua ini, asesmen dilakukan dalam 2 cara. Pertama adalah dengan tes. Dalam tes ini, siswa diharapkan dapat menyelesaikan tugas dengan mengisi instrumen setiap item dengan instruksi pengerjaan dibacakan oleh asesor tanpa mengarahkan jawaban yang diinginkan. Langkah ketiga atau cara ketiga yaitu deskripsi asesmen lanjutan. Apabila berdasarkan hasil asesmen, menulis permulaan siswa sudah dipastikan memiliki hambatan menulis permulaan atau berada pada tahap frustration level, maka siswa dilanjutkan pada asesmen berikutnya yaitu asesmen prerequisite pra-menulis. Untuk prerequisite, asesor menggunakan instrumen asesmen yang berbeda dengan instrumen asesmen yang digunakan pada tahapan sebelumnya. Untuk itu, instrumen prerequisite terdapat 2 aspek yang menjadi penilaian, yaitu gerak mata dan juga gerak jari dengan jumlah 50 soal. Teknis pelaksanaan untuk prerequisite ini sama dengan tahapan asesmen sebelumnya. Dan cara yang terakhir yaitu deskripsi hasil asesmen, di mana hasil asesmen merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan asesmen motorik halus. Untuk kesiapan menulis permulaan ini, hasil asesmen didapat dari pelaksanaan asesmen lanjutan berdasarkan tahapan awal yang telah dilakukan. Hasil asesmen dituangkan dalam bentuk persentase. Selain hasil dalam bentuk kuantitatif, asesor pun mendeskripsikan bagaimana sebenarnya kondisi siswa. Apa kelebihan atau kemampuan yang dimiliki siswa dan apa hambatan yang dimiliki siswa dalam
prerequisite pra menulis atau menulis permulaan ini. Selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan hasil dari asesmen yang dilakukan oleh sidik ini, di mana uji coba asesmen ini dilakukan pada 3 orang siswa yang didasarkan atas hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim di mana berinisial NT, RB, dan RF. Lalu, tim dari sidik melakukan uji coba asesmen motorik halus kemampuan menulis permulaan kepada 3 siswa tersebut dan mendapatkan 1 orang yaitu NT yang mendapatkan hasil di atas 50%, sehingga masuk ke dalam kriteria Eden-Feden level, dan 2 orang siswa yaitu RB dan RF masuk ke dalam kriteria frustration level karena mendapatkan skor kurang dari 50%. Untuk RB terlihat mengalami hambatan terutama dalam aspek menyalin nama dengan menggunakan huruf balok, dan untuk RF dia kesulitan untuk menirukan bentuk-bentuk walaupun bentuk yang ditirukan masih sederhana seperti mendebalkan garis horizontal, vertikal, sehingga kesulitan pula dalam bentuk-bentuk lain yang lebih kompleks. Daya tekan siswa terhadap alat tulis ketika menggunakannya untuk menulis atau menggambar sangat lemah, sehingga hasil tulisan atau coretannya terlihat tipis. Jadi, hasil asesmen dalam penelitian ini yaitu dihasilkan bahwa 1 orang mengalami Eden-Feden level dan 2 orang mengalami frustration level. Selanjutnya yaitu urgensi form assessment bagi mahasiswa. Nah, menurut saya form ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena dengan adanya form ini maka nantinya saat mahasiswa menjadi guru, maka mahasiswa dapat menerapkan asesmen untuk melihat kemampuan motorik halus yang dimiliki oleh anak, sehingga urgensi dari form assessment ini yaitu untuk membantu mahasiswa dalam menjadi seorang pendidik ke depannya. Halo, perkenalkan nama kakak Citra. Sebelumnya nama adik siapa? Di sini kakak ingin mengetes adik sedikit ya. Nanti adik ikutin perintah kakak. Yang pertama, coba kamu genggam pena ini dengan benar. Kamu menulis seperti apa? Coba. Angkat. Coba kamu tebalkan garis ini menggunakan pena itu. Coba. Coba kamu tebalkan garis ini dengan 2 arah, dengan arah kiri dan juga arah kanan. Coba kamu membuat lingkaran. Membuat segitiga. Coba kamu membuat huruf A. Huruf A kecil. Coba kamu tebalkan huruf A ini dengan pena ini. Coba kamu tebalkan huruf T. Kamu buat dulu huruf T nanti. Sekarang kamu tahu huruf vokal? Coba kamu sebutkan, coba kamu tulis huruf vokal. Huruf vokal itu seperti A. Coba kamu ikutin kakak. A, I, U, E, O. Coba kamu tulis kata mata. Sekarang kamu tulis nama depanmu. Coba kamu tulis nama lengkap.
Sekarang coba kamu tulis menggunakan telunjuk huruf A. Kamu tulis menggunakan telunjuk, pena taruh sini, kamu tulis huruf A di angin. Lihat. Huruf, coba kamu tulis lagi A, huruf vokal menggunakan telunjuk. Huruf vokal A, I, U, E, O. Coba kamu ulang. A, I. Coba kamu bentuk kertas ini menjadi sebuah persegi. Kamu lipat menjadi sebuah persegi. Persegi panjang. Setelah dari persegi tadi, coba kamu bentuk kertas itu menjadi segitiga. Kamu membentuk kertas menjadi sebuah kipas. Coba. Iya. Coba angkat. Selanjutnya kamu robek kertas ini menjadi bagian yang kecil-kecil. Sekarang kamu robek kertas itu. Angkat seperti ini. Kamu menggunting kertas bentuk lingkaran. Sudah. Selanjutnya kamu menulis garis putus-putus di kertas. Kakak minta kamu untuk menulis garis putus-putus di kertas. Setelah saya melakukan asesmen, diperolehlah kelebihan dan juga kendala yang dimiliki oleh anak. Di mana kelebihannya dimiliki anak yaitu pertama, kemampuan motorik halus yang dimiliki anak sudah cukup bagus karena ia dapat mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh asesor. Yang kedua, kemampuan belajar visual anak juga bagus karena ia lebih cepat menangkap perintah dengan memberikan sebuah gambar. Yang ketiga, kemampuan belajar kinestetik anak juga bagus karena anak dapat mempraktekkan perintah dari guru. Dan yang terakhir yaitu gerak jari tangan dari anak juga bagus karena dia sudah dapat menulis dan mengikuti perintah dari asesor. Sedangkan untuk kendalanya, anak memiliki kendala pada gerak matanya karena saat asesor melakukan tes pada anak tidak dapat mengikuti instruksi dari asesor, di mana dia hanya bisa mempraktekkan instruksi dari asesor hanya beberapa. Baiklah, mungkin hanya inilah penjelasan form assessment dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.